Aquarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat ya, gak resonate untuk kamu semua karena sifatnya juga general. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah new love ya, cinta baru yang akan segera hadir ke dalam hidup kamu. Ya, jadi seperti apa sih seseorang ini ya, ciri-cirinya orang yang bakal bikin kamu bisa jatuh hati, tertarik ataupun jatuh cinta sama dia gitu. Oke, kita lihat. Walaupun ini temanya cinta baru ya, bisa saja siapapun nanti ya apa yang kita dapat gitu ya, bisa ini orang lama ya. Orang lama ini nggak harus mantan juga ya, tapi bisa juga teman, siapapun itu gitu. Kita lihat di sini. Aquarius, siapa sih dia orangnya? Oh, di sini ada calling in your soulmate. Wow. Calling in your soulmate. Memanggil soulmate-mu. Aku rasa untuk beberapa orang ini cinta baru yang akan segera hadir ini adalah seseorang yang selalu kamu bawa dalam doa ya. Yang jelas di sini yang selalu kamu harapkan, yang selalu kamu doakan gitu ya, yang selalu kamu afirmasikan, coba kamu tarik gitu ya. Siapapun itu, bisa ini kamu lagi berdoa ya agar mantanmu kembali, bisa ya mungkin dia juga mantan yang kembali gitu. Tapi bisa juga orang baru, siapapun pokoknya yang coba kamu tarik di sini, yang coba kamu bawa dalam doa gitu. Misalkan ya, kamu tuh menginginkan pasangan yang setia ataupun mungkin pasangan yang humoris gitu, dan di sini kamu juga menerapkannya dalam diri kamu gitu, bahwa selama ini kamu juga setia gitu terhadap tujuan kamu, terhadap keinginan kamu itu gitu. Jadi kamu setia terhadap keinginan kamu itu gitu. Oh, aku menginginnya pasangan tuh yang setia gitu. Jadi kamu belajar untuk setia juga di sini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Yang jelas di sini adalah seseorang yang coba kamu afirmasikan ya, atau visualisasikan doa kayak gitu ya. Seorang yang kamu harapkan gitu. Oke, dan ada beberapa kemungkinan dia juga memiliki koneksi soulmate dengan kamu ya, soulmate-nya kamu gitu. Coba kita lihat lagi. Karena aku ngerasa di sini ada yang masih mengharapkan mantan ya. Kamu dengan dia ini masih sama ya, saling mengharapkan gitu atau saling terkoneksi gitu. Mungkin ada yang lost contact gitu ya, atau kayak nggak ada kabar gitu, bisa juga ya. Ya karena mantan biasanya udah nggak ada kabar terus mengharapkan kembali balik, bisa. Tuh di sini ada soulmate ya. Seseorang ini adalah soulmate-nya kamu. Aku rasa seseorang ini juga memiliki kecocokannya dengan kamu dalam beberapa hal gitu ya. Kalau dia orang baru nih, kayak mungkin dia punya pengalaman yang sama dengan kamu ya sebelumnya, tapi mungkin ceritanya beda gitu. Oke. Nah, seperti yang aku bilang tadi juga, mengafirmasikan seseorang yang setia. Jadi kamu ini setia terhadap keinginan kamu. Mungkin kamu single entah 3 tahun, entah 2 tahun atau 4 tahun kayak gitu ya. Karena kamu setia terhadap diri kamu, terhadap keinginan kamu. Kalau kamu tidak bertemu dengan orang yang benar-benar cocok atau ngeklik di hati kamu gak akan jalan gitu. Kamu gak akan pacaran misalkan kayak gitu. Jadi kamu ini menunggu orang yang menurut kamu tuh bisa ngegetarin perasaan kamu gitu ya, atau membuka hati kamu. Nah, itu juga termasuk setia gitu, setia terhadap harapan kamu itu, apa yang kamu ucapkan itu gitu ya. Makanya kamu juga jelas gitu loh maunya kamu gitu. Sedangkan dia juga sama di sini gitu ya, dia juga kayaknya
mungkin punya kesamaan di situ. Mungkin dia udah single 2 tahun atau 3 tahun gitu loh, sama kayak kamu gitu, dan punya masa lalu yang mungkin ceritanya berbeda gitu loh, tapi perjalanannya dia single berapa tahun itu kayak sama gitu. Misalkan kamu single 2 tahun atau 3 tahun, dia mungkin juga sama single 2 tahun atau 3 tahun kayak gitu loh istilahnya gitu. Makanya di sini kayak ada kecocokan gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Di saat kamu cerita mungkin loh, kok sama ya, aku selama ini juga sendiri kok begini-begini gitu, cari orang yang begini-begini. Dia pun juga sama, mungkin dia kayak aku juga single kok udah lama gini-gini, aku lebih fokus ke pekerjaan gini-gini. Ya istilahnya kayak gitu loh. Jadi kayak ada kemiripan di situ gitu. Oke. Dan orang ini memang baik dengan kamu ya, baik gitu loh. Kalaupun nanti kamu nggak bisa jadi pasangan ya, atau nggak bisa jadi pacar, dia ini bisa jadi teman kamu gitu loh ya, orang ini. Kemudian di sini ada healing family issue ya. Aku rasa seperti yang bilang tadi, ada beberapa ini orang dari masa lalu kamu ya. Kayaknya ini seseorang ini tuh dipertemukan dengan kamu tuh kayak ngehealing sesuatu gitu dalam diri kamu dan juga dalam diri orang itu gitu. Dan ketika sama-sama kalian healing, nah ini kalian jadi match gitu loh ya. Mungkin seperti yang bilang tadi juga, ada beberapa yang punya pengalaman sama tapi ceritanya berbeda. Contohnya masa kecil gitu ya, kalian punya isu masa kecil atau inner child gitu, dia juga sama punya gitu loh, punya bawaan dari trauma masa kecil kayak gitu. Kamu pun juga sama di sini, mungkin kalian sama-sama healing di situ, sama-sama menghealing itu gitu loh, dipertemukan ini gitu ya. Dan healing ini juga bicara tentang penyembuhan ya di dalam hubungan kamu gitu. Karena seperti yang bilang tadi, mungkin dia mantan kamu gitu ya, orang yang pernah hadir dalam hidup kamu sebelumnya, dan dia kembali untuk memperbaiki hubungannya gitu. Oke, kalau dia orang baru, aku rasa di sini bakal bisa ngehealing kamu ya, ngehealing kamu dan juga mungkin ngehealing dirinya dia gitu loh ya. Ya bukan berarti kamunya belum healing, enggak, tapi kayak kamu itu sudah healing, dia juga sudah healing gitu, cuman kayak belum sepenuhnya gitu loh ya. Kan kadang-kadang untuk melupakan sesuatu yang menyakiti itu kan gak gampang ya, gak mudah gitu, tapi kayak yang parah-parahnya itu udah kamu lewati gitu loh. Jadi kehadiran seseorang ini tuh kayak seolah-olah menyembuhkan sesuatu dalam diri kamu gitu. Begitu juga dia gitu loh ya, kayak kamu tuh merasa kesepian, dia juga merasa kesepian misalkan. Nah kehadiran kamu dengan dia ini kayak seolah-olah kesepian kamu tuh tersembuhkan, kayak merasa terisi kembali kayak gitu ya, merasa ada teman, merasa seolah-olah kamu menemukan sesuatu gitu loh ya, melalui satu sama lain tuh kayak menemukan kepingan yang hilang gitu. Begitu juga dia gitu loh. Nah istilahnya tuh seperti itu gitu. Yang jelas kehadiran seseorang ini tuh bisa menghealing kamu ya, dia bisa menerima apapun masa lalu kamu ya, seperti itu. Dan aku rasa karena dengan adanya soulmate juga bisa ngerti kamu, bisa memahami kamu gitu. Kamu pun juga sama di sini ya, bisa mengerti dia, bisa memahami dia gitu. Ada kesamaan karena soulmate itu biasanya saling mendukung gitu ya, hubungannya lebih calm, lebih tenang gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya. Atau kayak gini contoh nih, kamu di keluarga kamu nih sering diabaikan ya oleh orang tua kamu. Dia di sana juga sama orang ini. Mungkin dia dulunya sering diabaikan oleh orang tuanya ya di waktu kecil gitu lah, kayak ada luka pengabaian gitu loh. Kan tadi aku bilang kamu ini mungkin punya luka yang sama gitu loh di masa lalu, di masa kecil gitu. Jadi kayak kehadiran kalian ini satu sama lain kayak seolah tuh saling menemukan gitu loh, saling melengkapi atau saling menemukan. Kayak merasa ternyata masih ada yang peduli sama aku, ternyata masih ada yang perhatian sama aku gitu. Jadi kalian match gitu, kayak cocok gitu loh. Makanya kamu kayak dengan dia mungkin kayak akan saling menjaga, saling mengerti, saling memahami, saling peduli gitu loh. Karena tahu rasanya diabaikan tuh seperti apa gitu loh. Ya sakit, ada rasa sakit di situ gitu, sakit diabaikan, luka pengabaian gitu. Ya.
Sebenarnya bukan diabaikan orang tua gitu, enggak ya, cuman cara mendidiknya mungkin seperti itu. Ketika nangis tuh enggak dipujuk gitu, tapi justru dibiarin gitu. Nanti dia kalau udah nangisnya udah kesel pasti diem-diem sendiri. Nah kan ada ya orang tua yang seperti itu gitu. Mungkin entah kamu atau dia tuh kayak gitu loh, cara didikan di keluarganya tuh seperti itu gitu. Tapi itu justru menjadi luka gitu, kayak seolah-olah tuh nggak dipeduliin gitu. Ya biasanya kan anak kecil kan butuh dipujuk, butuh dipeluk gitu, tapi kayak nggak dapet itu gitu loh. Jadi seolah-olah tuh kayak nggak diperhatiin gitu, nggak dapet perhatian gitu. Oke, kemudian di sini ada Nine of Cup ya. Oke, aku rasa untuk beberapa orang ini dari segi fisik mungkin dia gemuk ya orangnya gitu ya. Dari segi fisik itu entah perempuan atau laki-laki tuh dia gemuk. Mungkin juga kayak kalau misalkan dia perempuan itu terlihat kayak keibuan gitu, kayak ibu-ibu gitu loh ya kesannya, walaupun dia mungkin umurnya muda gitu ya, tapi kayak ibu-ibu gitu. Biasanya ibu-ibu itu kan agak sedikit gemuk gitu kan. Nah kayak gitu mungkin dia terlihat seperti itu. Kalaupun laki-laki juga sama ya, kayak terlihat seperti bapak-bapak gitu berumur, bukan dianya tua gitu enggak ya, tapi kayak badan dia gitu loh yang membuat dia tuh kayak terlihat seolah-olah dia lebih tua dari umurnya kayak gitu loh ya, karena sebenarnya tadi mungkin dia orangnya gemuk gitu loh ya, dewasa. Kemudian aku juga rasa dengan adanya Nine of Cup ini, orang ini agak tenang ya, orangnya tenang. Kemudian orangnya ya aku lihat orangnya udah bisa self love di sini, udah bisa menyayangi diri sendiri gitu, jadi udah siap gitu ya untuk menerima cinta baru atau hubungan baru gitu. Dan sepertinya orang ini juga tipe orang yang seperti yang tadi juga ada sisi kesetiaan gitu loh terhadap dirinya sendiri ya, sama kayak kamu. Dia menginginkan pasangan yang seperti ini gitu. Jadi ketika dia nggak menemukan itu tuh, siapapun yang datang ke dalam hidupnya dia nggak sesuai itu tuh dia berani untuk berkata tidak gitu loh, kayak menolak gitu loh. Dia hanya menginginkan satu orang saja kayak gitu ya, seperti itu. Dia tahu apa yang dia maukan, dia tahu apa yang dia inginkan, seperti itu. Oke. Dan Nine of Cup ini juga bicara tentang orang yang bisa membahagiakan kamu ya, bisa membuat kamu merasa bahagia, merasa happy, merasa gembira gitu. Bahkan mungkin di sini dia ini memang sesuai dengan yang kamu harapkan gitu loh ya. Karena Nine of Cup ini juga bicara tentang harapan. Calling on your soulmate ini tentang harapan, doa, afirmasi, visualisasi gitu. Jadi seseorang ini bisa dibilang orang yang seperti yang kamu harapkan gitu. Kalau kamu mengharapkan mantan, nah mungkin dia mantan kamu yang balik gitu loh ya. Tapi kalau kamu menginginkan orang baru yang begini, nah kemudian kamu setia terhadap apa yang kamu inginkan itu dan meyakini itu, nah mungkin itu yang akan datang gitu loh. Kemudian di sini ada Knight of Cups ya. Seseorang ini seseorang yang kalau di Knight of Cups ini aku melihatnya orangnya mungkin seumuran ya, atau lebih muda dari kamu, dan orangnya romantis, percaya diri gitu, dan ketika dia bicara itu juga menyenangkan gitu ya, kayak seolah-olah tuh bikin nyaman gitu loh yang mendengarnya atau yang diajak bicara gitu ya. Dan aku juga ngerasa orang ini pandai ya, pandai merayu gitu ya, atau pandai menggoda gitu. Tapi bukan semua orang digoda, enggak gitu, cuman orangnya lebih ke apa ya, pokoknya kalau ngomong itu bisa aja gitu loh diterima oleh orang gitu loh, jadi enak gitu loh. Bahkan lawan jenis lain ataupun temennya yang sesama jenis gitu ya, itu pun orangnya ini gampang banget diterima gitu loh ya, seperti itu, karena orangnya menyenangkan gitu. Oke. Selain itu seperti yang ngomong tadi, orangnya romantis gitu, dan orang ini yang bakal bikin kamu kelepak-kelepak ya, karena di Knight of Cups ini kayak seperti pangeran kuda putih yang datang gitu ke arah kamu membawa setangkai bunga mawar gitu ya, untuk mungkin mengatakan cinta ke kamu gitu ya, seperti pangeran impian kamu lah istilahnya, seperti itu. Oke, di sini ada Two of Wands ya. Ya, untuk beberapa orang ini memang aku rasa seseorang yang ada jeda dengan kamu, ada jarak dengan kamu ya. Mungkin juga ada yang, kalau orang baru mungkin juga ada yang beda kota pula atau negara, seperti itu. Dan orang ini orang yang pandai beradaptasi,
ya, dan juga ya memiliki frekuensi yang sama gitu, karena ini soulmate ya, jadi sama gitu loh dengan kamu. Tujuannya, keinginannya, harapannya gitu, itu kamu kayak sama gitu ya. Dan ketika menjalin hubungan juga kalian gak akan berat sebelah di sini gitu, kalian akan imbang di sini, balance gitu. Oke. Kita lihat lagi, orang ini pandai beradaptasi juga ya dengan keadaan atau situasi apapun. Nine of Swords tuh kan, kalau dia bukan orang baru ya, ataupun entah dia orang lama, sama aja, itu dia tipe orang pemikir gitu ya. Tapi kalau dia orang lama, ini orang ini tuh sempet stres banget ya, mikirin kamu terus dan terus gitu ya. Sebenarnya orang ini tuh kayak ingin kontak kamu, udah nunggu lama tapi kamu gak kontak-kontak gitu loh ya, gak ngubungin dia dulu gitu. Aku gak tahu entah dia gengsi atau apa gitu ya, sebelumnya masih pengen sama kamu tapi dia gak maju ke arah kamu gitu loh ya. Ini untuk mantan ya, mantanmu ini sebenarnya masih mengharapkan kamu gitu loh, tapi kayak dia tahan-tahan gitu loh untuk sebelumnya. Dia berharap kamunya yang minta balikan, minta baikan gitu loh ya. Dan ini cukup stres, lama, agak sedikit lama di sini gitu, karena kamunya nggak balik-balik. Mungkin ada satu keadaan atau situasi tertentu yang mungkin menyadarkan dia, oke, kayaknya aku harus action deh, kayaknya aku harus cepat dulu. Nah, baru dia di sini mungkin datang ke kamu gitu ya. Orang ini orang yang benar-benar sangat frustasi gitu ya untuk sebelumnya gitu, atau stres banget karena egonya ya, ditahan oleh egonya, padahal perasaan dia masih pengen sama kamu, masih ingin sama kamu, tapi gengsinya, egonya tinggi gitu loh ya, seperti itu. Makanya stres banget untuk sebelumnya gitu. Dan dia ini memang tipe-tipe orang yang pemikir di sini ya, gampang overthinking, mudah overthinking gitu, seperti itu. Tapi mungkin nggak ditunjukin ya dari luarnya gitu. Kemudian di sini tuh ada the word kan, kalian ada beda kota, pulau atau negara gitu di sini ya. Dan untuk beberapa orang mungkin dia orang yang suka traveling, suka jalan-jalan gitu ya, jadi banyak petualangan, itu kan banyak pengalaman hidup juga di sini gitu. Oke. Dan selain itu di the world ini, selain mungkin dia beda kota, pulau atau negara, atau mungkin suka traveling, jalan-jalan gitu, dia punya pengalaman hidup banyak gitu ya, banyak pengalaman atau pengetahuan atau wawasan gitu. Mungkin dia juga orang yang pernah di sini, untuk beberapa orang ya, pernah mengalami masa lalu yang kurang mengenakan ya. Dia pernah mengakhiri satu siklus gitu ya, dalam hidupnya dia gitu, yang kehidupan lama dia itu memang harus selesai, berakhir gitu. Dan untuk keluar atau masuk ke kehidupan baru itu kan gak mudah ya, orang yang menjalaninya gitu. Oke, mungkin bagi orang-orang tertentu itu bilang, enak kok bisa mulai kehidupan baru begini-begini, tapi dia masih dalam kondisi dirinya yang lama, kebiasaan yang lama, pola pikirnya yang lama, tapi dia berpikir bahwa dia udah masuk dunia baru, kehidupan baru, padahal sebenarnya belum. Karena yang aku maksud the world ini, masuk ke kehidupan baru itu dia benar-benar udah selesai dengan dirinya yang dulu, dengan dunianya yang dulu gitu ya. Bukan cuman dia berjalan maju, tapi dia juga meninggalkan gitu loh hal-hal yang tidak seharusnya dia bawa gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan gitu. Contoh ya, kebiasaan dia yang lama, kehidupan dia yang lama, dirinya dia yang lama, itu tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Dia benar-benar jadi orang yang baru gitu, memang udah siap untuk memulai kehidupan baru gitu. Jadi kalaupun misalkan masih inget-inget masa lalu, itu udah nggak lagi gitu loh. Kalaupun dia mungkin ada kenangan yang masih inget gitu ya, itu udah udah nggak ngaruh di dia gitu. Pokoknya yang dulu itu udah selesai gitu. Karena the world ini panjang perjalanannya gitu ya, panjang perjalanannya dan nggak mudah gitu loh, sehingga dia bisa memasuki dunia baru atau kehidupan baru gitu. Bukan seperti kebanyakan orang ya, kadang kan ada yang oke, aku udah mulai kehidupan baru kok begini-begini, tapi dia masih dalam pola yang lama, cara yang lama gitu ya, yang berjalan cuman dianya gitu, menurut dianya aja gitu. Contoh misalkan, biasanya orang-orang yang bicara seperti ini nih contohnya ya, dia ngelihatnya tuh dari segi kekayaan gitu. Oke, dulu aku nggak punya apa-apa, sekarang aku punya. Nah, dia pikir yang sekarang aku punya ini dia udah hidup baru gitu. Tapi enggak, cara dia ini masih lama. Bukan seperti itu yang aku maksudkan ya. Jadi orang ini tuh udah selesai dengan yang dulu-dulu gitu. Baik polanya, caranya, kebiasaannya, apapun itu gitu.
Ya, seperti itu, benar-benar dia memasuki dunia baru dengan versi terbaru gitu ya, dengan diri dia yang baru, seperti itu loh istilahnya ya, gitu. Jadi bukan ngelihat dari segi kekayaan atau apa kayak seperti yang bilang tadi, enggak gitu. Karena kadang ada orang tuh yang berpikir bahwa hidup baru, kehidupan baru itu memiliki misalkan udah dulunya nggak punya apa-apa, sekarang punya bisnis, punya rumah, punya mobil gitu. Nggak seperti itu yang aku maksudkan ya, tapi juga pola berpikirnya gitu ya, atau kebiasaan dia, atau bisa dibilang kayak kepribadiannya gitu loh ya. Karena kepribadian itu kan dibentuk dari kebiasaan dia sehari-hari juga gitu ya, seperti itu ya. Makanya dia udah nggak sama lagi seperti dulu gitu loh ya. Bahkan kalau misalkan dia ini orang lama ya, orang lama ini pun mungkin juga sama gitu loh, orang lama. Jadi kalau dia nanti bertemu dengan kamu, dia udah nggak seperti dulu lagi gitu loh, dia udah jadi orang yang berbeda, seperti itu yang aku maksudkan ya. Kemudian kita lihat di sini untuk zodiaknya. Semua zodiak ada ya, tapi kita akan lihat dari ininya, zodiaknya yang paling kenceng ya gitu. Karena The World ini perjalanannya panjang gitu dan lama gitu, melalui jatuh bangun hidupnya, patah hati, kecewa kayak gitu ya. Ada banyak hal yang harus dia selesaikan gitu, dan itu membawa dia ke dirinya yang lebih baik atau sesuatu yang lebih baik. Jadi banyak yang dia pelajari dari situ gitu, dia bisa mengambil pelajarannya dari situ gitu ya. Virgo, Aquarius. Makanya di sini jadi orang yang lebih tenang ya, lebih sabar gitu ya. Kalau dulunya egonya tinggi, dia udah nggak lagi gitu. Gemini, Virgo, Aquarius, Libra, Sagittarius. Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.